Halo warga intelektual sekalian, kalau saya perhatikan ya di Konoha itu, ketika terjadi demonstrasi besar-besaran di Iran, maka warga Konoha itu serentak mengatakan bahwa yang memprovokasi demonstran itu adalah Israel. Yang memprovokasi demonstran di Iran ini adalah Amerika. Ya, saya perhatikan ya, warga Konoha itu mengkambing hitamkan Israel dan Amerika. Padahal nggak ada bukti ya, nggak ada bukti yang logis, nggak ada bukti yang kuat Israel dan Amerika itu memprovokasi demonstran yang ada di Iran. Jadi kalau saya perhatikan itu, pemicunya itu adalah Israel. Itu dari sudut pandang warga Konoha ya. Pemicunya itu adalah Amerika, bukan karena krisis. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Kalau orang yang objektif berpikir bahwa demonstrasi yang ada di Iran ini karena krisis organik, bukan karena ada penumpang gelap, bukan karena diprovokasi oleh Israel dan Amerika. Sama halnya dengan konten Pak Guru Gembul ya. Mohon maaf ya bagi fans Guru Gembul ya. Mohon maaf, saya juga sangat menghormati beliau ya. Tapi baru-baru ini dia bikin video dan isi videonya itu dia beropini bahwa kerusuhan yang terjadi di Iran ini faktor daripada Israel dan faktor daripada Amerika. Kerusuhan yang terjadi di Iran sekarang itu nampaknya memang didalangi dan atau dibackingi, dibiayai dan atau memang direkayasa oleh Israel, direkayasa oleh Israel, direkayasa oleh Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Guru Gembul hanya melihat dari satu sudut pandang? Kenapa nggak melihat dari sudut pandang yang lain ya kan? Sementara ini kan hanya opini ya. Jadi saya akan membantah opini daripada Guru Gembul di sini. Mohon maaf bagi pendukung Guru Gembul ya. Kemudian kenapa warga Konoha itu selalu mengkambing hitamkan negara lain? Kenapa warga Konoha itu suka banget gitu ya nyari kambing hitam? Kalau nggak ada kambing hitam, mereka akan nyari kambing putih gitu ya. Kalau nggak ada kambing putih, mereka akan mencari kambing pink gitu ya. Kalau nggak ada kambing pink, mereka akan mencari kambing coklat gitu ya. Pokoknya harus dicari ya, harus ada yang bertanggung jawab gitu. Nggak pernah yang namanya introspeksi diri. Menurut saya introspeksi diri itu sangat penting, terutama bagi seorang pemimpin. Kalau ada seorang pemimpin yang tidak mau introspeksi diri, bisa dipastikan bahwa dia adalah keturunan Dajjal. Dia adalah keturunan iblis, dia adalah keturunan setan. Kenapa? Karena orang yang selalu nyari kambing hitam itu adalah orang yang selalu mengkambing hitamkan setan iblis. Dalam tradisi dalam beragama juga kalau saya perhatikan seperti itu, terutama di Konoha. Di Konoha itu, kalau ada orang yang selingkuh, lalu ketahuan sama istrinya, biasanya akan mengatakan, oh saya digoda oleh iblis, saya digoda oleh setan. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa setan dan iblis selalu dikambing hitamkan? Kenapa orang di Konoha itu selalu mencari kambing hitam? Apa alasannya? Jadi baru-baru ini Guru Gembul bikin konten ya. Lalu saya tonton videonya dari awal sampai akhir ya. Nggak saya skip guys ya, dari awal sampai akhir. Setelah saya amati videonya, setelah saya memahami ternyata Guru Gembul ini hanya beropini, nggak ada bukti yang valid. Dia mengatakan bahwa kerusuhan yang terjadi di Iran ini disebabkan oleh Israel dan Amerika. Itu sangat jelas, itu kata Guru Gembul. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Guru Gembul itu hanya menyalahkan Israel gitu? Kenapa nggak lihat dari sudut pandang yang lain gitu ya? Mohon maaf ya, bukan saya mendukung Israel di sini ya, saya netral ya, saya tidak oten, saya tidak agen Mossad juga ya. Jadi saya menunjukkan ternyata ada cacat logika dalam konten Guru Gembul gitu ya. Dia menyalahkan Israel. Jadi gini guys, Guru Gembul mengatakan bahwa ya masalah itu ya dipicu oleh Israel, walaupun itu cuma opini ya, nggak ada bukti yang valid. Tapi kalau saya perhatikan tuh, masalah yang terjadi di Iran ini bukan hanya dipicu, kalau misalnya nih dipicu sama Israel misalnya, katakanlah misalnya dipicu ya, ada penumpang gelap misalnya, katakanlah Israel ini sebagai penumpang gelap. Tapi yang namanya penumpang gelap itu kan bukan pemicu. Penumpang gelap itu selalu menumpang di tengah-tengah demo ya, bukan pemicu. Jadi pemicu demo itu apa sih sebenarnya? Nah, itu yang tidak dibongkar oleh Guru Gembul ya. Pemicu demo yang ada di Iran ini yang pertama itu masalah ekonomi.
Yang pertama kali demo itu kan para pedagang-pedagang gitu ya. Kenapa para pedagang yang demo? Karena mereka yang paling terdampak dengan yang namanya krisis ekonomi di Iran. Mereka yang paling kerasa gitu ya. Mereka punya duit, lalu duitnya nggak berharga gitu ya. Karena inflasi gila-gilaan yang terjadi di Iran sekarang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Guru Gembul tidak menyoroti masalah ini? Pemicu demonstrasi yang ada di Iran sekarang ini sebenarnya bukan dipengaruhi oleh Israel, tapi dipengaruhi oleh krisis ekonomi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Iran itu terjadi krisis ekonomi? Krisis ekonomi yang terjadi di Iran ini karena apa? Karena banyak bank yang bangkrut di Iran, dan ini yang jarang kita sadari. Salah satunya Bank Yandeh. Bank Yandeh ini salah satu bank swasta terbesar di Iran, setara dengan Bank BCA kalau di Konoha. Bayangkan Bank Yandeh ini bangkrut. Kenapa bank sebesar Bank Yandeh ini bisa bangkrut? Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya. Faktor yang paling mempengaruhi itu karena kroni-kroni daripada Ayatollah ya. Elit-elit pejabat di Iran yang menggerogoti Bank Yandeh ini sehingga apa? Sehingga bangkrut. Kemudian mereka cetak duit gila-gilaan, printing money gila-gilaan. Kemudian karena sanksi daripada Amerika dan lain sebagainya. Ada banyak faktor ya, tapi faktor yang paling mempengaruhi itu karena bank bangkrut di Iran. Banyak bank yang bangkrut, terutama bank swasta. Sehingga apa? Sehingga para pedagang-pedagang di sana itu marah gitu ya. Lah kok gini? Kok ekonomi sekarang susah, pembeli sepi ya. Duit semakin susah didapatkan, kalaupun duit didapatkan nggak berharga gitu ya. Bayangkan 1 rial itu hampir 1 juta guys. Itu saking terpuruknya ekonomi di Iran sekarang ini. Tapi ini tidak dibahas oleh Guru Gembul ya. Harusnya ini yang dibahas oleh Guru Gembul. Mohon maaf ya bagi pendukung Guru Gembul ya. Saya tidak menyerang Guru Gembul secara pribadi ya. Tapi harusnya Guru Gembul mengambil dari sudut pandang yang lain gitu ya. Kalau misalnya Guru Gembul mengatakan, oh ini pengaruh daripada Israel, saya juga mengakui ya. Saya juga mengakui, ya mungkin saja dugaannya, ya ini masih dugaannya. Israel terlibat, tapi di tengah-tengah demo gitu ya. Bukan pemicu daripada demo itu. Pemicu daripada demo itu ya karena pemerintah Iran itu kerjanya nggak becus gitu ya. Kerjanya itu nggak beres ya. Nggak bisa menyelesaikan masalah ekonomi yang ada di Iran ya. Krisis yang ada di Iran. Itu pemicu utamanya guys. Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya Guru Gembul itu ya kalau saya perhatikan itu kurang objektif ya dalam membahas masalah yang terjadi di Iran ini. Apalagi sebenarnya permasalahannya. Permasalahannya itu kalau saya perhatikan tuh dia tidak ngebahas pemerintah Iran tuh yang korup ya. Jadi korupsi juga mempengaruhi kenapa terjadi krisis di Iran guys. Sangat mempengaruhi. Bayangkan Ayatollah itu punya kekayaan lebih daripada 1.000 triliun. Duitnya dari mana? Ya dari korupsi. Dari mana lagi ya kan? Jadi Guru Gembul harusnya membahas dari sudut pandang ini ya. Bahwa pemerintahan Iran itu korup. Ya, kerjanya nggak becus ya. Jangan hanya dari sudut pandang, oh ini karena Israel ya. Guru Gembul mengatakan operasi daripada Israel ini bernama operasi The Rising Star. Ya, artinya The Rising Star ini membangkitkan rejim Reza Pahlavi dan menggulingkan rejim Ayatollah. Tapi menurut saya pribadi, kalau masyarakat Iran itu lebih nyaman dipimpin oleh rejim Reza Pahlavi, sah-sah aja, nggak jadi masalah ya kan. Kita tidak boleh mengintervensi ya kan. Kalau misalnya masyarakat Iran itu pengen kembali ke zaman Reza Pahlavi, ya sah-sah aja ya. Cuman di Konoha itu kan liberal itu kan dibenci. Saya tuh bingung banget ya, kenapa sih warga Konoha itu benci banget dengan liberal. Saya mau nanya sama yang nonton videonya. Guru Gembul juga marah kalau dikatakan liberal. Menurut saya pribadi nggak jadi masalah. Saya sendiri kalau dikatakan liberal, saya nggak masalah. Gini guys, saya tidak oh, mengusung yang namanya ideologi. Maksudnya saya tidak fanatik terhadap ideologi. Kalau misalnya saya dikatakan liberal, ya saya liberal. Dalam hal apa dulu? Dalam hal berpikir, saya liberal. Ya, dalam hal moral misalnya, akhlak, saya tidak liberal. Saya ada batasan gitu. Jadi kita tidak boleh yang namanya menuhankan ideologi. Ya, kalau saya perhatikan tuh ya banyak negara yang menuhankan ideologi. Seperti Korea Utara misalnya. Korea Utara itu menuhankan yang namanya ideologi. Ideologi apa itu? Ideologi komunis. Kemudian Iran menuhankan yang namanya ideologi apa? Ideologi khilafah. Konoha menuhankan yang namanya ideologi. Ideologi apa itu?
ideologi munafik, ya kan? Sehingga kita menjadi negara yang paling munafik sedunia, ya. Jadi kita itu sangat-sangat menuhankan yang namanya ideologi, ya. Di Konoha juga komunis eh, dibenci banget gitu ya. Menurut saya pribadi, ide-ide daripada komunis tanpa kita sadari, kita nikmati kok. Seperti THR itu kan ide daripada komunis, ya. Kemudian berbagi subsidi dan sebagainya. Subsidi itu ide daripada komunis, guys. Artinya gini, di satu sisi kita bisa membenci komunis, tapi di sisi lain kita bisa bergantung pada ide daripada komunis. Jadi nggak boleh kita terlalu membenci gitu ya, nggak boleh terlalu menuhankan juga gitu ya. Saya tuh heran banget kenapa sih guru kumpul ini nggak mau dipanggil liberal gitu ya. Padahal liberal sah-sah aja, apa yang salah dengan liberal? Dalam berpikir saya liberal, guys. Makanya saya sering disebut dengan seorang free thinker, berpikir bebas. Ya, dalam berpikir itu saya nggak ada batasan-batasan gitu ya. Nggak ada istilah sopan santun dalam berpikir. Pikiran itu tidak ada sopan santunnya, guys. Kalau pikiran itu ada sopan santunnya, maka akan terjadi yang namanya feodalisme. Feodalisme dalam berpikir. Ya tidak akan ada yang namanya perubahan ya. Mohon maaf ya, saya melihat guru gembul ini masih ada unsur kadrunnya, saya melihatnya. Tapi sedikit ya, tipis ya. Masih ada unsur kadrunnya, saya perhatikan ya. Bukan berarti saya porter Israel ya. Tapi di sisi lain saya juga mendukung pernyataan daripada guru gembul. Apa itu pernyataan daripada guru gembul di kontennya yang baru-baru ini? Pernyataan daripada guru gembul yang saya dukung itu, guru gembul mengatakan, kalau saya membela Israel, maka umat Kristen akan mengatakan, ya apa dulu dong umat pilihan Tuhan. Ya, itu saya setuju yang dikatakan guru gembul. Karena gini guys ya, mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya. Sah saja kalau misalnya nih ya, Anda melihat dari sudut pandang agama gitu ya. Oh, karena di kitab suci tertulis bahwa masyarakat Israel itu adalah masyarakat pilihan Tuhan. Sah saja nggak jadi masalah. Tapi kan permasalahannya, kalau kita terlalu menuhankan prinsip ini ya, terlalu didoktrin dengan prinsip seperti ini, maka apa bedanya kita dengan kadrun yang ada di Konoha, ya kan? Sama-sama kadrun dong berarti ya kan? Berarti Kristen itu bukan orang yang dewasa dalam beragama, ya kan? Sah saja kalau misalnya nih Anda mengakui bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, tapi kan jangan dibawa dalam menghujat gitu ya, menghujat agama lain, nggak boleh ya. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan guru gembul. Artinya di satu sisi saya bisa setuju dengan guru gembul, di sisi lain juga saya bisa tidak setuju ya. Bukan berarti saya pelin-pelan, tapi saya objektif ya. Kemudian guru gembul juga mengatakan kalau saya mendukung yang namanya Iran, maka umat Muslim akan bersorak-sorak. Kalau saya mendukung yang namanya Arab, umat Muslim akan bersorak-sorak. Kalau saya menjelek-jelekkan musuh daripada Iran, ya maka warga Konoha akan bersorak-sorak, akan bersukacita. Jadi guru gembul menyoroti ini, guys. Saya juga sepakat dengan guru gembul ya, bahwa hal ini sering terjadi di Konoha. Ini namanya a priori. Apa sih a priori? A priori itu dia akan mencari fakta yang sesuai dengan, bukan fakta, berita atau opini yang sesuai dengan keyakinannya gitu. Ya, kalau misalnya dia membenci yang namanya Israel, maka dia akan mencari berita-berita yang membenci dengan Israel. Ya, kemudian kalau dia membenci yang namanya Iran, maka akan mencari berita-berita yang membenci Iran. Tidak netral gitu ya. Saya juga sering membahas Iran, tapi di sisi lain saya ada kok yang memuji Iran gitu. Tidak hanya negatifnya yang saya puji, apa itu? Ya saya mengakui bahwa dari Iran itu ada pemenang Piala Nobel. Saya mengakui bahwa Iran zaman dulu, zaman Persia itu sangat luar biasa. Saya mengakui bahwa banyak atlet Iran yang sangat berprestasi tidak diapresiasi oleh negara lalu pindah ke luar negeri. Saya pernah bikin kontennya guys ya. Jadi jangan berpikir saya hanya melihat dari satu sudut pandang, enggak ya. Jadi dalam hal ini kalau saya perhatikan guru gembul itu ya kontennya itu tidak objektif kalau saya perhatikan ya. Cenderung kalau saya perhatikan itu cenderung berpihak gitu ya. Berpihaknya itu tapi tidak ada data gitu. Data yang kuat maksudnya, data yang independen ya. Menurut kalian gimana? Kemudian selain itu kalau saya perhatikan ya, guru gembul ini kalau misalnya dikritik orang lain misalnya ya, ada tuh ya konten-konten yang mengkritik guru gembul. Kemudian guru gembul mengatakan bahwa yang mengkritik saya itu orang yang
di luar konteks gitu ya, orang yang tidak rasional dan lain sebagainya. Tapi kan kalau saya perhatikan itu, yang mengkritik guru gembul itu biasanya berdasarkan dalil-dalil kalau saya perhatikan ya, berdasarkan ayat-ayat gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa guru gembul itu tidak mengakui bahwa yang mengkritik guru gembul itu ya emang dari umat Islam gitu ya? Harus mengakui dong ya. Guru gembul mengatakan bahwa yang mengkritik saya itu bukan Islam sejati. Ya, secara tidak langsung guru gembul mengatakan bahwa sayalah Islam sejati gitu ya. Itu dari sudut pandang guru gembul. Tapi kan yang mengkritik guru gembul itu adalah orang yang beragama Muslim, ya ada yang ustadz, ada yang pemuka agama, ada yang guru juga. Mereka menggunakan dalil-dalil agama loh ya, mengkritik guru gembul ya. Jadi guru gembul itu harusnya melihat dari berbagai sudut pandang. Oh iya juga ya, ternyata agama itu bisa aja ayatnya kontradiktif. Harusnya seperti itu. Guru gembul tidak pernah mengaku itu guys ya, kalau saya perhatikan. Itu yang saya sorot dari guru gembul ya. Kalau saya perhatikan ya, ayat-ayat dalam kitab suci terutama agama samawi itu ada yang kontradiktif guys. Apa itu contohnya? Contoh misalnya, kita ambil dalam sudut pandang agama Kristen ya. Dalam agama Kristen dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran. Jadi dalam agama Kristen itu mereka menganggap bahwa doktrin agama Kristen itu menganggap bahwa ya dalam kitab suci ya, ini dari sudut pandang kitab suci Bible ya. Di Yohanes kalau nggak salah ya, tertulis bahwa akulah jalan kebenaran. Maksudnya Yesuslah jalan kebenaran. Ya kalau mau ke surga itu ya harus dari Yesus gitu ya. Harus dari Bapa gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini monopoli surga? Ya secara tidak langsung bisa monopoli surga. Tapi pada prakteknya umat Kristen itu menafsirkan ini dengan penafsiran lain gitu. Apa itu penafsirannya? Ya orang Kristen tuh banyak yang berpikir bahwa yang punya surga itu bukan cuma Kristen. Ya, jadi kalau saya perhatikan ada dua perbedaan yang sangat signifikan ya. Jadi umat Kristen itu biasanya mengatakan bahwa ya agama lain juga bisa masuk surga, tapi itu tidak sesuai dengan kitab suci gitu ya. Kitab suci yang ada di agama Kristen. Tidak sesuai dengan dalil gitu ya. Tidak sesuai dengan ayat-ayat gitu. Kemudian ada juga ayat yang mengatakan bahwa ya semua agama itu pasti masuk surga kalau beriman ya, kemudian kalau taat ya, menjalankan aturan dan sebagainya. Ada ayatnya gitu ya. Jadi kontradiktif ya antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Rata-rata agama samawi itu kalau saya perhatikan seperti itu ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini bermasalah atau tidak ya. Ini sesat atau tidak, saya tidak mengatakan seperti itu. Saya hanya bertanya gitu, kenapa bisa kontradiktif ya. Kemudian dalam agama mayoritas di Konoha juga seperti itu ya. Di satu sisi mereka mengatakan kita harus berteman dengan kafir. Kita harus mengayomi kafir. Tapi di sisi lain mereka juga mengatakan bahwa oh kita tidak boleh berteman dengan kafir. Ya, kita tidak boleh dekat-dekat dengan kafir dan lain sebagainya. Jadi kontradiktif ya. Ini yang tidak pernah dibahas oleh guru gembul kalau saya perhatikan. Jadi yang mengkritik guru gembul itu kalau saya perhatikan mereka menggunakan dalil-dalil kok. Nah, yang jadi permasalahan, yang bermasalah itu sebenarnya apa? Tradisi dan beragama atau guru gembul itu sendiri? Saya tidak memutuskan ya, Anda yang memutuskan ya. Kalau saya memutuskan ya itu artinya saya berpihak. Saya tidak mau berpihak ya. Jadi kalau saya perhatikan tuh yang mengkritik guru gembul itu rata-rata ada dalilnya, ada ayat-ayatnya gitu ya. Mereka tidak asal mengkritik guru gembul ya. Namun guru gembul tidak pernah mengakui bahwa ya ayat-ayat di kitab suci itu ya kontradiktif satu sama lain ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa ayat-ayat di kitab suci itu kontradiktif? Kontradiktif artinya berlawan satu sama lain ya, seperti yang saya katakan tadi itu ya. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa kita harus berteman dengan kafir ya. Kemudian di sisi lain kita nggak boleh berteman dengan kafir misalnya nih ya. Ada ayat-ayat seperti itu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Saya cuma bertanya ya, saya tidak memberikan pernyataan. Apakah karena kitab suci itu tidak melalui penerbit? Apakah karena kitab suci itu tidak diseleksi oleh orang gitu? Misalnya penerbit ya. Penerbit biasanya kan membaca tuh ya, misalnya nih ya, kita menerbitkan buku itu kan, penerbit itu kan dibaca dari awal sampai akhir. Apakah ada kontradiktif atau tidak? Apakah dari awal sampai akhir ini ayatnya itu nyambung atau sinkron? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Saya tidak menyimpulkannya, Anda yang menyimpulkan. Dan semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha. Guru gembul yang saya maksud itu adalah guru gembul yang ada di Konoha. Dan ini menurut keyakinan saya.
menurut kepercayaan saya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya Guru Gembul, salam rasional.